Selamat pagi menjelang siang. Hari ini saya mau sharingkan dengan Bapak Ibu tentang judulnya adalah mencintai dunia ini. Saya ambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 10 bagian A-nya saja. Kita akan lihat dari seorang tokoh yang bernama Demas, Bapak Ibu. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Jadi saya ambil judul itu berdasarkan dari firman Tuhannya Bapak Ibu. Dikatakan di sana bahwa Demas telah mencintai dunia ini. Tadinya saya cuma kasih tulis saja mencintai dunia judulnya Bapak Ibu. Tapi setelah waktu berjalan saya pikir ada yang ketinggalan. Kata ininya itu gak boleh lepas. Jadi saya robah lagi, itu PowerPoint udah saya buat pun saya robah lagi Bapak Ibu. Mencintai dunia ini, karena maknanya dalam itu Bapak Ibu. Nah Demas Bapak Ibu ini adalah, Paulus itu menulis cuma 3 kali tentang Demas. Ini adalah bagian yang terakhir tentang Demas yang ditulis oleh Paulus di kitab 2 Timotius pasal 4 ini. 2 ayat sebelumnya, 2 kisah sebelumnya yang Paulus tulis tentang Demas itu ada di kitab Kolose dan ada di kitab Filemon. Yang kedua-duanya itu ada ditulis oleh Paulus sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Dan pada saat di kitab Filemon, di kitab Kolose, di sana dituliskan bagaimana Paulus enggak terlalu banyak menjelaskan tentang siapa itu Demas, Bapak Ibu. Tapi yang jelas di sana bahwa Demas ini adalah rekan sekerja Paulus. Dan pelayanan Demas ini sangat penting bagi Paulus Bapak Ibu. Artinya Demas ini adalah orang yang melayani tadinya. Demas ini adalah seorang hamba Tuhan. Orang yang tadinya mengabdikan dirinya kepada Tuhan Bapak Ibu. Bahkan waktu Paulus tulis kepada jemaat yang ada di kota di Filemon, yang ada di Kolose dan kepada Filemon, itu tidak menjelaskan Demas ini seorang hamba Tuhan kepada jemaat di sana. Karena Paulus punya keyakinan, jemaat sudah mengenali siapa itu Demas. Demas ini sudah dikenal oleh jemaat-jemaat yang ada di kota Kolose dan juga oleh Filemon. Bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan, rekan sekerjanya Paulus. Artinya Demas ini punya jejak pelayanan yang baik. Seorang hamba Tuhan yang dikenal baik. Tapi tahun 67, jadi 5-7 tahun kemudian di kitab 2 Timotius 4 ini. Paulus menulis tentang Demas yang berbeda. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Jadi rupanya Bapak Ibu dalam 5-7 tahun, Demas ini melayani bersama-sama dengan Paulus Bapak Ibu. Dia seorang abdi Allah, dia seorang hamba Tuhan yang baik. Yang sudah dikenal oleh jemaat pada umumnya di sana. Tapi ternyata satu titik, setelah sekian tahun dia melayani, Demas ini memilih untuk mencintai dunia ini dan meninggalkan Paulus, meninggalkan pekerjaan Tuhan dan meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Dan dia pergi ke Tesalonika. Tesalonika itu pada masa itu adalah kota yang besar, kota perdagangan, kota yang menjanjikan kehidupan yang baik, kota yang bisa memberikan income yang besar, karena ini adalah kota yang maju. Dan Demas rupanya tergoda dengan tawaran-tawaran yang dari kota Tesalonika berikan. Tawaran dari dunia yang diberikan kepada Demas Bapak Ibu. Sehingga akhirnya Demas memilih untuk berangkat ke sana dan meninggalkan semua agenda pelayanannya. Nah Bapak Ibu, Demas ini berarti sudah mengalami perubahan orientasi. Tadinya orientasi dia adalah mencintai Tuhan, tadinya. Tapi karena ada godaan dari dunia, ada kilauan-kilauan dari dunia yang menyilaukan matanya dia hatinya. Sehingga dia sekarang mulai bergeser orientasi hatinya tadinya kepada Tuhan, sekarang jadi mencintai dunia ini. Sehingga akibatnya Tuhan bukan lagi menjadi prioritas. Pekerjaan Tuhan bukan lagi menjadi sesuatu yang dia lakukan Bapak Ibu. Agenda pelayanan sudah tidak ada lagi di dalam kamusnya. Dia sudah tinggalkan, dia sudah lupakan semua itu. Dan dia sekarang punya agenda dunia yang lebih banyak bahkan. Itulah Demas. Dan apa yang terjadi pada Demas, itu bisa terjadi pada siapapun sebetulnya. Itu hanya Demas, hanya contoh kecil yang di Alkitab tulis Bapak Ibu. Oh Demas ini telah berubah orientasi hatinya. Ini artinya begini, karakteristik model seperti ini Bapak Ibu nggak hanya berlaku bagi orang yang belum percaya saja, yang mencintai dunia. Karakteristik mencintai dunia ini berarti bisa mengena kepada siapa saja termasuk orang melayani seperti Demas. Berarti umat Tuhan siapapun, pelayan Tuhan, hamba Tuhan siapapun bisa tergoda, terbawa arus seperti Demas Bapak Ibu. Orientasi hidupnya bisa berubah. Demas pernah mengalami Bapak Ibu di dalam dedikasi pelayanannya yang sungguh baik. Bahkan Demas ini dikenal pernah menemani Paulus di penjara.
Demas ini benar-benar pernah mengabdikan hidupnya, tenaganya, waktunya, sumber daya hidupnya bagi Tuhan dan pekerjaannya. Tapi satu titik itu bisa berubah semuanya karena ada godaan dari dunia ini. Itu sebabnya kenapa ya tentang kisah Demas ini saya mau angkat Bapak Ibu. Ini saya sebenarnya ngobrol, hasil dari ngobrol dengan adik ipar saya. Ngobrol-ngobrol dia pernah cerita ke saya, ada kisah tentang Demas ini. Dan saya ingin menyelidiki lebih lagi dan saya ingin bagikan sama Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Karena mencintai dunia itu artinya gini, mengasihi dunia dengan segala keinginannya. Alkitab bilang bahwa apa yang berasal dari dunia ini itu adalah keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itu adalah isi dari dunia ini Bapak Ibu. Orang yang lebih memprioritaskan keinginan dagingnya, lebih memprioritaskan keinginan matanya dan pride-nya, kebanggaan akan keangkuhan hidupnya Bapak Ibu, itu berarti orang sedang lebih menaruh semua itu di atas Tuhan daripada Tuhan artinya Bapak. Daripada Tuhan, daripada semuanya itu bagi hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu kita perlu mewaspadai tentang orientasi. Orientasi itu gini, kecondongan hati kita kemana. Saya menemukan di sini ada 3 orientasi Demas yang menjadi keliru Bapak Ibu. Dan itu juga yang harus diwaspadai sama setiap kita. Supaya jangan sampai kita akhirnya seperti Demas. Tadinya kita mencintai Tuhan, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Berani sangkal diri, berani pikul salib, berani bayar harga. Untuk lakukan apa yang benar, untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Untuk hidup benar, hidup bertumbuh dalam kebenaran. Tadinya kita begitu. Tapi karena ada orientasi yang harus diwaspadai ini Bapak Ibu, yang 3 hal orientasi ini yang saya temukan salah pada Demas, itu yang membuat akhirnya bergeser. Dari tadinya cinta sama Tuhan jadi cinta pada dunia. Nah yang pertama Bapak Ibu yang harus diwaspadai, itu adalah orientasi soal tentang cintanya. Yang kedua adalah orientasi tentang tempatnya. Dan yang ketiga adalah orientasi tentang waktunya, 3 hal ini. Cintanya, tempatnya, dan waktunya. Ini mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, ini bicara soal tentang orientasi cintanya Demas, Bapak Ibu. Coba tolong diklik sekali. Perhatikan Bapak Ibu bahwa, tolong diklik satu kali ini. Nah perhatikan Bapak Ibu bahwa orientasi Demas itu adalah cinta kepada dunia, cintanya ini. Bukan cinta kepada Tuhan. Yohanes mengatakan begini, perhatikan Bapak Ibu di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi Bapak Ibu perhatikan, selama ini saya berpikir Bapak Ibu ya, selama ini saya mempercayai kasih mula-mula kita kepada Tuhan bisa pudar, bisa berkurang kualitasnya, itu karena rutinitas yang kita lakukan. Karena waktu yang berjalan dengan begitu panjangnya. Akhirnya kejenuhan yang ada di sana membuat orang semakin berpudar kasihnya. Tadinya saya berpikir begitu. Waktu saya setiapkan ini, saya jadi terbuka mata saya bahwa firman Tuhan bilang yang membuat kasih mula-mula kita yang baik dengan kualitas tertinggi bisa memudar, tergerus perlahan-lahan tanpa kita sadari. Kalau Bapak Ibu dan saya mengasihi dunia ini. Karena ini bilang, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi ini masalah yang sangat serius sekali Bapak Ibu. Kita pikir manusiawi, wajar orang mengasihi dunia ini Bapak Ibu. Tidak wajar sama sekali. Bahaya sekali iya. Ternyata risikonya gak main-main. Waktu orang tanpa sadar dia lebih mementingkan keinginan dagingnya. Dia lebih mementingkan keinginan matanya pengen puaskan itu. Waktu dia ingin memuaskan keangkuhannya, pride-nya Bapak Ibu. Tanpa disadari bahwa hal itu menjadi penyebab orang mengalami tergerus kasih kita kepada Tuhan. Kasih mula-mula itu akan semakin memudar dalam hidup kita. Akan semakin luntur dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan bisa sampai hilang taraf terakhirnya. Jadi ini sangat serius banget Bapak Ibu. Sangat serius sekali. Waktu saya nyiapin ini benar-benar Tuhan taruh di hati saya harus ada concern yang banget tentang hal ini. Karena kita gak bisa berdiri di atas 2 perahu. Bapak Ibu gak bisa
Sementara pengen hati memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup tadi. Tapi di sisi yang lain Bapak Ibu juga ingin tetap mencintai Tuhan. Itu gak bisa Bapak Ibu. Karena kita bilang kita gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita gak bisa mencintai dua pribadi Bapak Ibu dalam sekali waktu. Itu hal yang tidak mungkin. Dan kita gak perlu mencobanya. Karena itu adalah hal yang tidak mungkin. Itu ternyata hanya sebuah pilihan. Waktu kita memilih ingin memuaskan keinginan daging kita. Ingin senang artinya Bapak Ibu dengan semua kenikmatan dunia ini. Ingin memuaskan hawa nafsu kita. Maka dengan sendirinya keputusan itu akan membuat kita sedikit demi sedikit mengalami kelunturan dalam kasih kita kepada Tuhan. Tergerus itu kan sedikit-sedikit Bapak Ibu, tidak akan sekali jadi. Luntur pun dikit-dikit, gak akan sekali jadi. Waktu saya nyiapin ini, saya sempat diem sejenak Bapak Ibu, kayak lagi mikir, lagi saya nyiapin ini ya. 3 hari yang lalu kalau gak salah. Di meja saya tuh saya natap ke istri saya bilang gini. Saya bilang, Mi, kamu tahu gak? Saya bilang gitu. Kenapa cinta saya sama kamu tidak pernah luntur, saya bilang gitu. Sampai sekarang, udah mau 26 tahun nikah nih, saya bilang gitu. Dia kayak natap saya, kayak yang aneh. Kok saya nanya begituan gitu ya. Karena saya lagi ingat ini nih Bapak Ibu. Saya bilang gini, karena hati saya gak pernah jatuh sama wanita yang lain. Bapak Ibu, hati-hati loh ini. Dalam pernikahan pun bisa terjadi begitu. Waktu kita hatinya jatuh sama sesuatu yang lain. Ini kalau sama Tuhan ya. Jatuh sama sesuatu yang lain hati Bapak Ibu. Mencintai yang lain yaitu dunia ini. Maka kita bilang bahwa kasih kita kepada Tuhan jadi tidak ada. Atau meluntur, tergerus sedikit demi sedikit. Saya tiba-tiba diingatkan dengan pasangan pun begitu Bapak Ibu. Ini serius banget, serius sekali. Urusan soal dengan pernikahan pun Bapak Ibu. Orang yang pernah jatuh hatinya kepada wanita lain. Atau kepada pria lain apalagi Bapak Ibu sama. Maka kasih kepada pasangannya akan jadi luntur. Itu serius Bapak Ibu. Makanya kalau orang yang sudah pernah selingkuh Bapak Ibu, berat. Karena hatinya udah pernah jatuh di lain tempat. Sebabnya kenapa kalau pernikahan juga, kalau kita mau jatuh cintalah sama pasangan kita lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Bukan ke tempat yang lain. Betul Bapak Ibu? Kita harus jatuh cinta sama pribadi yang sama. Nah sama dengan Tuhan pun. Kita pun terus harus jatuh cintanya sama Tuhan Bapak Ibu, jangan sama yang lain. Jadi waktu Tuhan bilang supaya kita jangan mencintai dunia, bukan karena Tuhan egois Bapak Ibu. Karena kita bilang dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Ujung dari cinta mencintai dunia ini akan lenyap. Bapak Ibu akan lenyap dari dunia ini artinya Bapak Ibu. Berujung pada kehancuran, kebinasaan artinya. Bapak Ibu tidak didesain sama Tuhan untuk seperti itu. Tapi tanpa kita sadari, ternyata cinta akan dunia ini membuat seseorang meninggalkan kasih mula-mulanya kepada Tuhan. Itu yang berbahaya. Dan lihat ayat 16-nya. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu sebabnya Bapak Ibu Tuhan sangat serius sekali menegur di area yang 3 hal tadi. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Supaya manusia jangan jatuh cinta ke sana. Supaya manusia jangan ingin memuaskan ketiga hal tadi. Karena waktu kita melakukan yang tadi, kita sedang jatuh dalam penyembahan berhala sebetulnya. Kembali hari ini, bulan lalu saya juga sempat sebutkan. Salah satu penyembahan berhala orang Kristen itu adalah keserakahan. Betul Bapak Ibu? Hari ini saya perkenalkan lagi. Berhala yang lain bagi orang Kristen Bapak Ibu jatuh cinta kepada yang lain selain Tuhan. Waktu kita jatuh cinta kepada dunia, lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Namanya kita sedang memberhalakan dunia ini. Kita menjadikan dunia lebih penting daripada Tuhan. Kita lebih mementingkan agenda-agenda dunia daripada agendanya Tuhan artinya dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bukankah itu adalah salah satu bentuk penyembahan berhala bagi orang-orang percaya? Matthew Henry bilang begitu, tolong diklik sekali. Ini adalah seorang teolog di abad pertengahan bilang begini Bapak Ibu, cinta dunia ini seringkali menjadi penyebab berpaling dari kebenaran dan jalan Yesus Kristus. Tolong diklik 1 kali. Cinta dunia ini seringkali menjadi penyebab berpaling dari kebenaran dan jalan Yesus. Udah jelas Bapak Ibu, karena memang kita nggak bisa berpijak pada dua perahu. Bapak Ibu nggak bisa mencintai dunia sambil ingin mencintai Tuhan. Sama, Bapak Ibu juga nggak bisa mencintai istri dan selingkuhannya, nggak bisa. Makanya kekristenan menentang yang namanya poligami Bapak Ibu. Karena dasarnya itu. Tidak akan benar hidup dengan berpoligami artinya. Tidak akan benar. Itu hanya akan merusak, hanya akan menyengsarakan keluarga itu.
Bahkan Paulus pun menegaskan kembali, karena akar segala kejahatan, cinta uang. Bukan uangnya Bapak Ibu. Cinta yang salah. Cinta yang diberikan salah kepada sesuatu yang salah artinya Bapak Ibu. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Perhatikan itu. Dikaitkannya langsung sama iman. Dikaitkannya langsung dengan hubungannya dengan Tuhan artinya. Waktu cinta kepada yang lain yang bukan Tuhan pasti akan timbul suatu masalah waktu dalam relasi kita dengan Tuhan. Menyimpang dari iman. Menyimpang pun kan begitu Bapak Ibu. Enggak sekali jadi. Step by step. Tidak terasa. Kalau segala sesuatu yang terasa, manuvernya begitu terasa, orang juga kayaknya gak ada yang mau Bapak Ibu, takut. Lihat bahayanya, orang langsung mundur, menarik diri. Tapi karena perlahan-lahan, sedikit-sedikit, tergerus, luntur, gak ada yang kerasa. Orang pikir aman, jalan terus. Tanpa disadari udah bablas, udah menyimpang, udah hilang kasihnya. Nah itu Bapak Ibu. Ternyata kata mencintai yang ada dalam 2 Timotius tadi Bapak Ibu ya. Itu bahasa aslinya itu di bahasa Yunaninya itu menggunakan kata agapau. Agape, bayangin ini agape. Agapau ini adalah bentuk kualitas cinta atau bentuk kualitas kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang sebaliknya yang Tuhan harapkan dari kita diberikan kepadanya. Itu adalah cinta agape, agapau itu Bapak Ibu. Jadi Demas mencintai dunia ini dengan kualitas agapau tadi Bapak Ibu. Dengan kualitas agape. Artinya Demas ini mencintai dunia, kualitasnya itu diberikan pada dunia yang seharusnya dia berikan itu kepada Tuhan. Bukan kepada dunia, tapi dia berikan kepada dunia. Hati-hati Bapak Ibu, saya benar. Ini yang poin pertama ini penting sekali. Dengan pasangan aja bisa berbahaya kan kalau terjadi begitu yang tadi saya bilang. Kualitas kasihnya, kualitas cintanya pasti akan pudar, akan turun. Bahkan bisa hilang. Gara-gara pernah jatuh hati di lain tempat Bapak Ibu. Pada pria lain atau pada wanita lain. Dengan Tuhan sama persis seperti itu keadaannya. Tapi masalahnya ujungnya kalau dengan Tuhan Bapak Ibu ujungnya mengerikan sekali. Lenyap kita bilang. Lenyap dengan segala keinginan. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Nah kalimat ini muncul dari sebuah lagu. Coba tolong dikunci C. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Betulkah di mata kita Tuhan itu yang termulia Bapak Ibu? Betulkah di mata kita Tuhan itu yang terindah? Tadi lagu penyembahan kalau Bapak Ibu perhatiin kalimatnya. Itu saya tuh di ibadah pertama waktu di belakang waktu nyanyi lagu itu saya sampai keluar mata Bapak. Karena saya lihat kata-kata itu bilang gini, Yesus itu yang terindah bagiku. Betulkah sekarang saya mau tanya, Yesus terindah gak di dalam hati Bapak Ibu semua? Ataukah dunia yang lebih indah bahkan dari Tuhan Yesus? Atau adakah yang lain bahkan bisa melebihi keindahan itu di hati Bapak Ibu dibandingkan dengan Tuhan Yesus? Sehingga saya tulis kalimat kata lagu tadi, keindahanmu memudarkan dunia. Saya tulis sana, keindahanmu memudarkan dunia. Ataukah keindahan dunia yang memudarkan Tuhan di dalam hidup kita Bapak Ibu? Itu pilihan rupanya. Kita selalu diperhadapkan dengan itu. Itu tantangan iman setiap kita. Saya bilang itu tantangan iman. Setiap orang percaya akan mengalami tantangan iman ini. Keindahan Tuhan memudarkan keindahan dunia ini, ataukah keindahan dunia ini akan memudarkan Tuhan dalam hidup kita? Itu pilihan kita semuanya. Tergantung orientasi cinta Bapak Ibu kemana. Kalau orientasi cinta kita kepada dunia, ingin memuaskan hawa nafsu kita, ingin menyenangkan keinginan daging kita, ingin puaskan hawa nafsu mata kita, maka keindahan Tuhan akan pudar oleh keindahan-keindahan dunia tadi. Karena kita ingin menikmati semuanya itu. Pilihan ada di tangan kita. Tapi saya mau dorong Bapak Ibu, pilihlah mencintai Tuhan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu akan hidup. Hidup yang baik pada kehidupan di dunia ini dan kehidupan kekal setelah ini. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Yang kedua, orientasi apa yang salah yang saya temukan pada Demas? Yang pertama adalah orientasi cintanya, yang kedua adalah orientasi tempatnya. Artinya begini Bapak Ibu, bagi Demas
hatinya condong itu kepada dunia ini. Sedangkan kita seharusnya condongnya kepada sorga, Bapak Ibu. Iblis mencoba, berupaya menaruh pikiran, mempengaruhi kita supaya kita mempercayai bahwa kita berasal dari dunia ini. Itu iblis, Bapak Ibu. Kamu berasal dari dunia ini. Dia mau coba taruh pikiran itu dalam pikiran kita. Padahal firman Tuhan bilang bahwa kewargaan kita saja adalah kewargaan kerajaan Allah, kerajaan sorga. Kita ini bukan dari dunia ini. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kebenarannya adalah itu. Bahwa kita ini hanya sementara di dalam dunia ini. Tapi orang yang larut dalam mencintai dunia, maka dia akan punya sasaran akhir hidupnya adalah dunia. Dunia akan jadi tujuan hidupnya. Dan dunia akan menjadi tempatnya bagi dia. Bapak Ibu, pada dunia ini bukan tempat kita. Kita hanya sementara ada di sini. Kesementaraan kita ada dalam dunia ini karena ada beberapa hal yang sedang Tuhan mau kita lakukan. Yang pertama supaya kita berkarya di sini, Bapak Ibu. Artinya supaya hidup Bapak Ibu jadi berkat. Berdampak, ada gunanya hidup ini bagi dunia ini. Minimal bagi keluarga kita dulu lah. Gak usah jauh-jauh bagi orang banyak. Sudah jadi berkatkah hidup kita bagi keluarga kita, kan begitu. Kita harus berkarya artinya. Dan yang kedua bagian kita ada dalam dunia ini adalah artinya mempersiapkan diri untuk kita kembali ke tempat asal kita. Di sorga, Bapak Ibu. Bersama dengan Allah Bapa. Kekekalan itulah yang akan Bapak Ibu nikmati. Bukan dunia ini. Dunia ini hanya sementara, tempat kita hanya sementara saja di sini. Umur orang berapa sih kata firman Tuhan? 70 atau 80 tahun saja. Kan begitu Bapak Ibu? Artinya hanya sementara saja. Masakah kita mau menukar yang sementara ini untuk kekekalan yang telah Tuhan berikan? Jaminan kekekalan kita tukarkan dengan kehidupan yang sementara ini, yang fana ini Bapak Ibu. Nah, Demas berorientasi kepada tempatnya adalah dunia. Karena memang iblis coba melemparkan pengaruh pikiran yang tadi supaya kita mempercayai bahwa kita berasal dari dunia. Jadi waktu kamu menikmati dunia itu wajar. Waktu kamu jatuh dalam dosa wajar, toh kamu juga berasal dari dunia ini. Waktu kamu mencintai dunia itu hal yang lumrah, toh kamu dari dunia ini. Iblis ingin Bapak Ibu berpikir begitu. Akhirnya mulai kita mewajarkan dosa. Mewajarkan hidup menikmati kenikmatan, memuaskan hawa nafsu kita selama di dalam dunia ini. Kapan lagi hidup cuma sekali katanya kan begitu. Kebenarannya kita di dunia ini hanya sementara. Coba lihat ayat ini Bapak Ibu. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Paulus lagi bilang gini Bapak Ibu, Yakobus lagi bilang, jadi sahabat dunia aja jangan, apalagi jadi mencintainya. Kan begitu. Menjadi sahabat aja jangan, ini sahabat itu levelnya di bawah Bapak Ibu daripada mencintai. Betul nggak Bapak Ibu? Hubungan saya dengan teman, dengan hubungan saya dengan istri saya pasti beda tingkatannya, kan begitu. Hubungan saya dengan istri saya punya tingkatan yang lebih dalam. Dengan teman ya, tetap masih ada batasnya. Bersahabat aja jangan dengan dunia. Yakobus bilang begitu, apalagi mencintainya. Bagi Paulus dalam Galatia dia berkata gini, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Artinya Paulus benar-benar sudah mati bagi dunia ini, Bapak Ibu. Gak mencintai dunia ini, dia belajar tidak mencintai dunia karena dia tahu resikonya. Bagaimana resikonya mencintai dunia ini? Katakan sama-sama, dunia is not my home. Ayo kata Bapak Ibu, dunia is not my home. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan tempat kita Bapak Ibu. Dunia ini tempat kita berkarya di sini. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Ya. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Orientasi yang ketiga ini masalah soal tentang waktu. Tadi yang pertama masalah soal tentang cintanya Bapak Ibu, yaitu cintanya kepada dunia. Yang kedua soal tempatnya adalah dunia. Orientasi yang ketiga adalah masalah waktu. Artinya gini, bagi Demas. Demas dikatakan tadi bahwa Demas ini mencintai dunia ini. Itu bisa berbicara tentang dunia pada masa saat Demas hidup. Dunia masa kininya Demas. Dan bagi kita semua berarti apa? Ya sama, dunia masa kininya kita. Dunia sekarangnya kita ini. Artinya kita pengen hidup senangnya sekarang. Kita gak mau susahnya sekarang. Kita tidak peduli dengan kehidupan yang akan datang. Yang penting hari ini saya senang, yang penting hari ini saya dipuaskan, yang penting hari ini saya bisa menikmati semua yang baik tanpa peduli tuh hari depan. Gimana nanti? Misalnya begitu. Bukan nanti gimana Bapak Ibu. Kumaha engke welah, nah kan gitu. Bukan kayak kumaha Bapak Ibu. Kita justru gak boleh begitu. Karena orientasi Demas ini adalah kepada dunia saat ini. Bukan kehidupan nanti di kekekalan. Perhatikan bedanya dengan Paulus.
Demas dengan Paulus tadinya bersama-sama bukan Bapak Ibu? Tapi ketika Demas berhenti memilih keluar dari pertandingan, berbeda dengan Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dia berjalan setia sampai akhir, artinya Bapak Ibu. Apakah memang dikiranya gak banyak tantangan? Gak banyak godaan bagi Paulus? Saya yakin masih banyak Bapak Ibu. Karena Paulus juga hidup dalam dunia yang model sama seperti kita gini Bapak Ibu. Zaman pasti akan tetap terus sekalipun berubah, tantangan, godaan pasti akan tetap sama, ada. Tapi Paulus memilih, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman sampai garis akhir itu. Setia sampai akhirnya. Itulah Paulus. Artinya Demas adalah pribadi yang pernah ada dalam gelanggang pertandingan sama seperti Paulus. Pernah berlari dengan lari yang sama dengan Paulus. Tapi di tengah-tengah perjalanan Demas tergoda. Akhirnya Demas memilih untuk berhenti dan keluar dari pertandingan. Sedangkan Paulus memilih untuk terus berlari sekalipun ada tantangannya, sekalipun ada godaannya. Dia terus memilih sampai di garis akhir. Dan dia telah mencapai garis akhir dengan tetap memelihara iman. Itulah Paulus. Jadi berkenaan dengan ini saya melihat ada dua jenis hari. Yang pertama namanya hari ini. Yang kedua namanya hari itu. Hari ini diwakili sama Demas. Hari itu diwakili sama Paulus. Orang yang ingin hanya berfokus, hanya ingin menikmati, hanya ingin memuaskan, hanya ingin dapat mahkotanya, hanya ingin dapat segala sesuatu yang enaknya hari ini, maka dia akan pergi bersama dengan Demas ke Tesalonika Bapak Ibu. Artinya begitu. Dia akan menikmati semuanya di hari ini dengan mengabaikan masa depannya, kekekalannya. Tapi orang yang masih terus mau berjuang, tetap pikul salibnya hari, tetap mau sangkal dirinya di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah tantangan, mau bayar harganya. Mau tetap hidup dalam kebenaran, bertumbuh dalam kebenaran sekalipun banyak tantangannya. Namanya juga pikul salib. Maka satu hari, di hari itu, dia akan menukarkan salibnya yang kasar dengan mahkota kehidupan Bapak Ibu. Itu janji firman Tuhan. Dua-dua dapat mahkota. Demas juga dapat mahkota dari dunia ini. Tapi dia kehilangan kekekalan pada hari itu. Tapi Paulus yang mau terus berjuang sampai di hari itu, dia masih sambil memikul salib mungkin yang kasar, yang berat. Tapi dia akan tukarkan salib yang kasar dan yang berat ini dengan mahkota kehidupan. Coba, saya nanti akan kembali ke ayat Galatia ya sebelumnya. Tapi kita lihat dulu tolong tilik-tilik sekali. Lihat ayat ini Bapak Ibu dari Wahyu pasal yang ke-2 ayat 10. Ini adalah berita firman Tuhan kepada jemaat yang ada di kota Smyrna. Jemaat yang hidup dalam kesusahan, tapi yang mau hidup benar, sehingga dia mengalami banyak tekanan. Lihat ini, pesan Tuhan pada mereka. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Itu pesan Tuhan kepada mereka. Dan itu pesan Tuhan pada setiap kita. Hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah kau setia sampai garis akhir. Dan tetap masih memelihara iman seperti Paulus. Dan aku, kata Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada mahkota yang dijanjikan. Sebagai tukar dengan salib kasar yang berat yang kita pikul selama ini. Yang kita bawa. Nah kembali coba ke ayat yang tadi. Ke layar sebelumnya. Bagi Paulus Bapak Ibu. Melihat tipikal orang-orang yang seperti Demas. Paulus sangat sedih. Sangat menyayangkan sekali sampai dia bilang gini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, kamu sudah mulai dengan hal yang baik. Kamu sudah mulai dengan begitu luar biasanya. Banyak orang yang telah memulai perjalanan kehidupan dengan Tuhan itu begitu dengan luar biasa. Banyak orang punya pengalaman yang indah, starting awalnya dengan Tuhan Bapak Ibu. Banyak orang yang mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Punya kesaksian yang hebat melalui mimpinya, melalui pengalaman hidupnya. Ada yang dilawat Tuhan waktu sakit, ada yang dilawat Tuhan waktu mengalami kesusahan uang. Dan banyak cerita lagi tentang orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang, kata Paulus, mengakhirinya di dalam daging. Itu pertanyaan bagi kita Bapak Ibu semua. Kita hari ini masih duduk di sini. Berarti Bapak Ibu masih sedang dalam berjuang mengikuti tuntunannya roh. Setuju Bapak Ibu? Roh Kudus masih menguasai kita, masih tuntun kita, masih bimbing kita. Tapi who knows ke depan? Siapa yang tahu? Pertanyaan ini harus kita jawab masing-masing.
Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Harapan semua orang pasti mengawali baik, berakhir baik. Itu harapan. Semua orang berharap begitu. Tapi ternyata Demas sudah menjadi contoh. Dia mewakili orang yang startingnya bagus. Melayani Tuhan dalam perjalanan. Mengabdi, sempat nemenin Paulus di dalam penjara. Berani bayar harga, berkorban, berani capek. Tapi ternyata dia mulai melihat, ikut Paulus, ikut Tuhan, gak ada masa depan bagi Demas, Bapak Ibu. Karena orientasi tadi sudah mulai geser. Orientasi cintanya sudah mulai, dia melirik kepada dunia. Tempatnya dia sudah mulai mikir, saya ada di dunia cuma sekali, saya harus nikmatin. Sekarang waktunya nikmatin, Demas pikirnya begitu. Nah, maka akhirnya Bapak Ibu kita bisa lihat, Demas tidak mengakhiri sampai akhir dengan baik. Tidak setia sampai akhir Bapak Ibu. Dia berhenti di tengah jalan, dia keluar dari pertandingan di tengah jalan. Dia gak menyelesaikan semuanya sampai di garis akhirnya. Mari saya undang Bapak Ibu semuanya supaya kita belajar setia sama Tuhan sampai garis akhir kita. Apapun yang terjadi, tantangan hari ini kah, kesulitan yang sedang Bapak Ibu hadapi, kekecewaan mungkin karena apa yang Bapak Ibu harapkan belum terjadi, atau mungkin malah jauh terjadi dari apa yang diharapkan, atau mungkin juga Bapak Ibu sedang melihat kilauan-kilauan dunia yang begitu menggoda mata kita, yang mencoba menarik kita ke sana. Tapi Bapak Ibu buat keputusan, aku telah memulai dengan baik, aku juga ingin mengakhiri dengan baik. Aku telah memulai dengan roh, aku juga tetap akan mengakhiri perjalanan hidup aku ini dengan roh. Aku tetap ingin seperti Paulus, dijumpai oleh Tuhan di akhir hidup aku. Sebagai orang yang telah mencapai garis akhir dan tetap memelihara iman. Biarlah kiranya nanti Bapak Ibu setiap kita pasti akan masuk ke dalam peti satu hari. Tapi orang yang menyaksikan kita di dalam peti itu, kita mungkin sudah gak bisa dengar. Tapi orang itu akan bilang, orang ini telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Biarlah Bapak Ibu semua mendapat kesaksian seperti itu. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mau seperti itu? Bapak Ibu berjalan sampai garis akhir dan tetap memelihara iman. Saya undang kita semua bangkit berdiri.